Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mahasamudram. Vijay dan Arjun adalah sahabat. Suatu ketika, si Vijay ini berselisih dengan pemimpin gangster di kota Vizag bernama Dhananjay. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Masumam 126, Sugiman 267, Aduan Martins, Asep Abdus Somad 5769, Oziel 697. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Vijay yang punya pacar bernama Maha. Setelah masalah gangster itu timbul, Vijay akan melarikan diri ke kota lain dan menitipkan pacarnya kepada Arjun. Namun tak disangka, semua keadaan berubah setelah Vijay lari meninggalkan mereka dan cerita Mahasamudram pun dimulai. Diawali dari Vijay atau kalau diindonesiakan namanya menjadi Wijaya sedang mengikuti tes kepolisian. Dan ini adalah Arjun atau Arjuna sedang menuju ke tempat tes Vijay untuk dijemput. Mereka merupakan dua sahabat sejati sehidup semati yang tak pernah terpisahkan, bahkan apapun masalahnya mereka hadapi berdua. Ketika mereka sedang memesan teh tarik di warung pinggiran, tiba-tiba datang sebuah mobil melaju kencang menabrak motornya. Tak terima motornya ditabrak begitu saja, Arjun langsung melabrak geng sombong itu. Tidak ingin ada perkelahian, Vijay segera menenangkan Arjun. Namun emosi Arjun tak sampai di sini. Ia langsung mencari keberadaan pangkalan geng sombong tersebut. Tanpa kata maaf, Arjun langsung ucapin salam dari Vijay untuk mereka. Tak ingin melihat Arjun sendirian, Vijay langsung datang membantunya dan baku hantam berlangsung. Selanjutnya, di rumahnya, sang ibu terus memperingati mereka yang kerjaannya hanya keluyuran setiap waktu. Namun mereka tampak menghiraukan nasihat sang ibu. Biasalah cowok, kalau diperingati oleh sang ibu, masuknya kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Tapi percayalah, cowok itu selalu memuliakan sang ibu. Beralih ke adegan ke Chuncu, paman dari Arjun, merupakan penyelundup kecil-kecilan yang suka dipalak oleh anak buah Dhananjay. Ini dia orangnya, merupakan mafia penyelundup ganja dan opium sekaligus penguasa kota Vizag yang sangat kejam. Ia tak segan-segan membantai orang-orang yang tidak mematuhinya. Dhananjay mempunyai seorang kakak sedikit idiot yang bernama Babji. Dan ini adalah Mahalaxmi, seorang guru tari yang sangat cantik dan seksi. Setiap harinya, ia selalu melihat pertengkaran ayah dan ibunya di rumah. Hal itu membuat Mahalaxmi tumbuh menjadi wanita yang sedikit nakal. Dan Laxmi ini juga merupakan pacar dari Vijay. Beralih ke Semita, merupakan salah satu mahasiswa semester akhir yang sedang menempuh skripsi. Saat itu, ia terlibat adu cekcok mulut dengan salah satu pengendara mobil. Semita tak sengaja menabrak mobilnya dan orang tersebut meminta ganti rugi. Arjun yang berada di sana terpaksa memberikan uang milik ibunya untuk membantu Semita. Dan Semita sendiri berjanji akan mengganti uangnya. Sementara Vijay diam-diam menaiki dinding rumah Maha
untuk bertemu dengan sang kekasih di kamarnya. Di sana, Vijay sengaja memanjakan Maha agar ia diberikan uang. Jadi, Vijay memacari Maha hanya karena uang, bukan karena benar-benar cinta, alias dijadikan mesin ATM berjalan. Setelah diberikan uang, Vijay langsung pergi. Arjun dan Vijay kemudian menemui pamannya di markasnya. Di sana, Arjun diperingati oleh pamannya untuk menjauhi Vijay karena Chunju sendiri punya masalah dengan ayah Vijay di masa lalu. Bahkan di sana, Chunju mencoba mengusir Vijay, namun karena dianggap bercanda, Vijay tak menghiraukannya. Di pagi harinya, Maha kemudian menemui Vijay di rumah Arjun. Di sana Maha meminta kepada Vijay agar cepat-cepat dinikahkan lantaran Maha sudah tidak tahan lagi dengan sikap ayahnya yang sering memarahinya di rumah. Namun Vijay tak menghiraukannya, bahkan ia mengusirnya dari tempatnya. Maha yang tak ingin melihat Vijay marah, kemudian memberikannya uang dan sebuah handphone yang sudah ia belikan untuknya. Dan Vijay pun terlihat bersemangat dan langsung memanjakan Mahalaksmi. Sementara di kampus Smita, Arjun datang mencarinya. Dikira ada hal yang penting, ternyata Arjun mencari Smita untuk menagih hutang. Arjun terpaksa menagih Smita karena uang yang dipakai adalah uang hasil jahitan ibunya. Beralih ke adegan ke Danujay, terlihat anak buahnya sedang mengemasi barang selundupannya. Dari belakang, Arjun dan Vijay mengintip aksi mereka. Di sana Vijay berkhayal jika ia berhasil lulus polisi, ia akan menangkap Danujay, kemudian meminta jatah setiap minggunya, hingga akan membuat dirinya kaya raya. Arjun pun memarahinya karena pikirannya yang kriminal dan mereka langsung pergi. Pagi itu, Mahalaksmi terpaksa ke rumah ibu Arjun untuk mencari keberadaan Vijay. Di sana Maha mengadu karena sudah dijanjikan akan dinikahkan. Sang ibu pun sangat kaget dengan ucapan Maha yang tiba-tiba itu. Jadi ibu Arjun mengira Maha ingin menikah dengan Arjun. Maha kembali menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah Vijay. Vijay pun segera dihubungi untuk menemui Maha. Di sana, akhirnya Vijay berjanji akan menikahkan Maha setelah ia mendapatkan pekerjaan. Selepas itu, mereka langsung pergi untuk bersenang-senang bersama. Selesai mereka holiday, di kamar itu, Vijay tak bisa menahan bijinya melihat tubuh seksi dari Maha. Maha yang sedikit malu-malu, kebanyakan maunya pun demikian, dan seketika mereka pun hilaf. Cerita berpindah ke gudang Danujay. Terlihat para pekerja sedang mengemasi barang-barang haramnya untuk dijual ke luar negeri. Di sana, Danujay juga memperlihatkan kekejamannya bagi orang-orang yang ingin merugikan bisnisnya kepada kakaknya Babji. Di lain sisi, Arjun ditemui pamannya Chunju. Di sana sang paman mengeluhkan sikap polisi yang selalu mengganggu bisnisnya. Vijay yang berada di sana pun memberikan saran kepada Chunju, jika ingin usahamu lancar, kenapa kamu tidak memberikan komisi saja kepada mereka, kan beres, ucap Vijay. Mendengar ucapan Vijay, Chunju kemudian menceritakan masa lalunya bersama ayahnya yang telah menipunya. Tak terima nama ayahnya diungkit, Vijay pun langsung menaikkan bahunya dan memegang kerah baju Chunju. Tidak ingin terjadi cekcok, Arjun segera melerai mereka. Arjun kemudian menyalahkan sang paman yang telah mengungkit-ungkit nama ayah Vijay yang sudah meninggal, dan sang paman langsung pergi. Arjun juga memarahi Vijay yang terlalu cepat ambil perasaan dengan ucapan pamannya. Tak ingin disalahkan, Vijay langsung pergi. Di pinggir pantai, Vijay terus dibayang-bayangi dengan ucapan Chunju dan kata-kata dari Vijay. Maha yang melihat Vijay sendiri terlihat bahagia karena waktu lalu diberikan jatah untuknya. Namun Vijay yang masih terbawa emosi dengan ucapan Chunju seketika menampar Maha. Namun Maha hanya diam. Justru ia meminta agar Vijay segera menikahinya.
Dengan kata-kata penuh emosi, Vijay mengucapkan, "Saya tak sudi menikah denganmu," dan ia langsung pergi. Mendengar perkataan Vijay yang menusuk relung hati, Maha sangat sedih. Dan saat itu Arjun menghampirinya dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Maha pun mengeluhkan sikap Vijay yang tak pernah peduli dengannya. Ia sangat takut jika suatu saat nanti Vijay bisa meninggalkannya. Arjun hanya bisa menenangkannya. Sementara Vijay yang berada di pertengahan jalan tak sengaja melihat mobil Dhananjay melintas. Ia kemudian mengikutinya hingga sampai di sebuah gudang yang sepi. Di sana, ia melihat anak buah Dhananjay sedang membawa barang selundupan yang begitu banyak. Vijay kemudian mencoba menelusuri masuk ke dalam. Namun setelah ia masuk ke dalam gudang, Dhananjay sudah berada di belakangnya. Dhananjay yang melihat orang asing masuk ke gudangnya langsung menghantamnya. Vijay yang tak ingin mati konyol tak tinggal diam, ia pun melawan. Untung saja saat itu Vijay tak sengaja mendorong Dhananjay hingga tubuhnya tertusuk besi hingga membuatnya sakaratul maut. Melihat hal itu, Vijay langsung kabur. Malam itu juga Vijay melapor kejadian ini ke Chunchu dan Arjun. Di sana Chunchu sangat marah kepadanya karena telah membuat masalah dengan Dhananjay. Kini mereka dalam bahaya. Jalan satu-satunya yang menyelamatkan nyawanya, Chunchu kemudian menyuruh Vijay kabur meninggalkan kota Vizag. Sebelum ia pergi, Arjun kemudian meminta Vijay agar ia membawa Maha kabur, karena Arjun tahu Maha tak bisa hidup tanpa Vijay. Arjun langsung pergi menyebut Maha di rumahnya. Sedangkan Vijay disuruh menunggu di stasiun kereta api. Namun sampai di sana, Vijay tak ditemukan. Arjun dan Maha terus mencari dan memanggilnya di seputaran stasiun, namun tak kunjung ada. Seketika kereta apinya mulai jalan, saat itulah Vijay menampakkan wajahnya. Maha yang melihatnya langsung memanggil Arjun dan berlari mengejarnya. Namun mau gimana lagi, langkah mereka terlalu pendek dan keretanya melaju terlalu kencang. Maha hanya bisa menangis, meratapi nasibnya kini. Kekasih yang dicintai pergi entah kemana. Arjun hanya bisa menenangkannya. Pagi harinya, ia langsung mengantarkannya pulang. Sampai di rumahnya, ayahnya sangat marah karena dianggap kabur kawin lari. Arjun yang melihat perlakuan ayah Maha hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Arjun ditemui oleh Babji. Di sana Babji menyuruh Arjun membunuh Dhananjay yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Karena jika Dhananjay sudah sehat, ia akan mencari siapapun kerabat Vijay untuk balas dendam. Jadi si Babji ini juga menginginkan kematian adiknya itu. Agar Babji bisa menguasai tahta kekuasaannya. Dengan tegas, Arjun mengatakan jika mereka mengganggu orang-orang yang saya cintai, sebelum mereka mencabut nyawanya, aku akan mencabut nyawanya duluan. Mendengar ucapan Arjun, Babji sangat kesal. Sementara Maha terus dirundung dengan kesedihannya karena sang kekasih pergi, meninggalkannya tanpa pamit. Sedangkan Arjun hanya bisa memandang, tak bisa berbuat apa-apa dari kejauhan. Malam itu, Arjun ditemui oleh Smita untuk pamit menyelesaikan studinya ke Hyderabad. Namun Arjun larut oleh kesedihan Maha tak menghiraukan Smita. Bahkan ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Di pasar, saat Maha sedang belanja membeli sayuran, ia sudah diawasi oleh anak buah Dhananjay yang ingin balas dendam kepada Vijay. Mereka kemudian segera menghubungi Dhananjay untuk segera datang, karena mereka tahu Mahalakshmi adalah pacar Vijay. Ketika Dhananjay ingin menyentuh Maha, Arjun langsung menahan tangannya dan mendorongnya. Seketika anak buah Dhananjay langsung menyerang. Dhananjay yang berada di sana pun ikut menyerang Arjun hingga membuat Arjun hampir mati.
Namun untung saja saat itu Arjun mengambil sebilah pisau dan menusukkan ke mata Dhananjay. Dhananjay kemudian segera berlari menyelamatkan diri dari cengkeraman Arjun. Namun apa mau dikata, Arjun yang sudah dikuasai oleh emosi langsung mencakul tubuh Dhananjay hingga tewas. Chunju yang melihat aksi keponakannya hanya bisa melihat pembantaian itu. Babji yang selaku kakak kandung Dhananjay terlihat sedikit bersedih atas kematian sang adik. Meskipun Babji sedikit idiot, namun ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Gabari selaku tangan kanan Babji saat itu kemudian segera ditugaskan menyelidiki orang yang telah membunuh adiknya. Pagi itu, polisi tiba-tiba datang menggeruduk rumah Arjun. Di sana, para polisi menemukan sepaket opium dan Arjun langsung dibawa ke kantor. Tak berselang lama, Chunju datang menemui polisi tersebut dan memberikannya sejumlah uang agar Arjun bisa dibebaskan. Selepas kebebasannya, Arjun terus menyendiri memikirkan masalah yang menerpa dirinya. Beralih adegan ke Maha, sang ayah yang tak ingin menanggung aib anaknya, tega mengusirnya dari rumah. Bahkan di tengah keramaian sang ayah mempermalukannya, lantaran ia tengah hamil di luar nikah. Untung saja Arjun dengan setulus hati datang pasang badan untuk melindungi Maha, dan ia langsung membawanya ke rumah. Di sana, Chunju menyarankan Maha untuk aborsi. Seketika ibu Arjun langsung menggamparnya. Ibu Arjun sangat marah jika Maha harus dipaksa untuk aborsi. Maha yang tak ingin melihat keluarga Arjun tercemar oleh aib yang ia bawa, berniat pergi dari rumah itu. Namun Arjun langsung menghalanginya. Mereka siap bertanggung jawab atas semua ini. Saat fajar bersinar, Arjun dihampiri oleh Chunju. Di sana Chunju memberikannya pandangan tentang masalah yang ia hadapi. Di sana, Chunju juga mempengaruhinya bahwa polisi yang menangkapnya waktu lalu hanyalah jebakan agar namanya tercemar di mata masyarakat. Dan jalan satu-satunya untuk balas dendam kepada mereka adalah dengan cara menguasai kota Vizag. Untuk menguasai kota Vizag, Chunju menyuruh Arjun mengambil alih bisnis yang dipegang oleh Babji. Tak cuma itu, Chunju juga akan bersedia dan bersiap membackup-nya dari belakang. Setelah terpengaruh oleh pandangan pamannya, saat itu juga Arjun langsung beraksi. Semua barang-barang Babji yang masuk ke kota Vizag langsung ia cegat. Bahkan ia tak segan-segan membantai anak buah Babji yang mencoba melawan. 9 bulan kemudian, Maha akhirnya melahirkan anak dari Vijay berjenis kelamin perempuan. Namun ia sendiri terlihat benci atas kelahiran anaknya tanpa seorang ayah. Sementara Arjun terus menunjukkan taringnya di kota Vizag hingga dirinya menjadi preman yang sangat disegani. 3 tahun kemudian, akhirnya Arjun menjadi penguasa kota Vizag. Bahkan Babji yang mencoba meminta bantuan ke hukum tak bisa dibantu, karena hukum juga sudah dikuasai oleh Arjun. Terlihat keluarganya Arjun sangat bahagia karena kehadiran buah hati dari Maha. Bahkan Arjun memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Namanya adalah Puja. Ketika puternya sedang bermain, Maha sangat marah kepadanya. Tak cuma itu, ia juga sering memperlakukan puternya dengan kasar. Sang ibu yang berada di sana langsung menegur Maha, dan Maha langsung masuk meninggalkan putrinya. Sang ibu kemudian bertanya atas sikap Maha yang sering memarahi anaknya ke Arjun. Dengan kata lemah lembut, Arjun mengatakan, dia tidak marah bu, hanya bersedih. Maha hanya sedih karena tidak ada tempat untuk berbagi. Mendengar ucapan dari Arjun, Maha sangat tersentuh. Esok paginya, sebelum mereka memasukkan Puja ke sekolah, mereka terlebih dahulu harus melakukan ritual sucinya. Di sana, pemuka agamanya meminta agar ayah atau wali dari Puja
harus menuliskan kata Om di sebuah beras. Tak ingin melihat Maha bersedih, Arjun menuliskan kata Om di beras itu. Maha kemudian menuju ke kuil untuk mendengarkan ceramah pendeta, dan disinilah akhirnya Maha mendapatkan hidayah. Di sana ia mendengar ceramah yang sangat menyentuh. Dan beginilah isinya, segala masalah yang diberikan Tuhan sebenarnya agar kita bisa mengenali diri sendiri. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Jadi jika kamu punya masa lalu yang kelam, ya lupakanlah, silahkan mulai hidup yang baru. Seketika saat itu, Arjun memanggilnya. Tatapan mata Maha berubah, dan apakah ini cinta? Bahkan di dalam mobil, Maha terus memandangi Arjun, dan tiba-tiba mobilnya tertabrak truk. Untung saja mereka tidak apa-apa, hanya Maha yang sedikit shock dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Maha melihat Arjun berjuang dan berkorban demi dirinya. Ketika Arjun sedang duduk di ruangan tunggu, anak buahnya datang melapor bahwa kecelakaan ini disengaja dan semua itu adalah rencana Babji. Saat itu juga, Arjun langsung mencari keberadaan Babji yang kebetulan berada di pengadilan untuk dibunuh. Namun ketika ia ingin melepaskan tembakannya, ia melihat Smita berada tepat di depannya dan ia langsung memasukkan pistolnya. Arjun langsung menghampiri Smita dan bertanya kenapa ia bisa berada di kota Vizag. Smita pun menceritakan bahwa kedatangannya ke kota Vizag hanya menyelesaikan kasus kliennya, karena Smita hanya sementara waktu saja tinggal di Vizag. Ia kemudian mengundang Smita ke rumahnya. Maha yang terbangun dari mimpi buruknya langsung mencari keberadaan putrinya. Ternyata putrinya sedang berada di dekapan Arjun. Melihat tanggung jawab dan ketulusan Arjun, Maha mulai perlahan-lahan membuka hatinya dan bisa dikatakan Maha jatuh cinta kepada Arjun. Bahkan ketika Arjun memperkenalkan Smita ke keluarganya, tatapan mata Maha terlihat sangat cemburu. Ketika Arjun mengantarkan Smita ke terminal, di dalam mobil, Smita meminta Arjun menikahi Maha. Karena setelah melihat pandangan Maha waktu itu, ia sebagai wanita tahu perasaan yang dirasakan oleh Maha ke Arjun. Lalu kemudian sebelum ia melangkahkan pergi, Smita terus memohon sambil memeluknya. Esok paginya, ketika Maha memasukkan putrinya ke sekolah, ia ditanya nama ayah dari Puja. Seakan-akan sudah melupakan Vijay, Maha dengan tatapan bahagianya langsung menyebutkan Arjun. Beralih adegan ke terminal. Setelah sekian lama menghilang, Vijay kembali menampakkan diri di Vizag dengan kumis yang berbeda. Ketika ia berada di dalam taksi, Vijay tak sengaja melihat Mahar keluar dari mall bersama putrinya dan Arjun. Mereka terlihat bahagia, sedangkan Vijay terlihat sangat marah. Babji yang mengetahui hal ini langsung memanfaatkan momen. Ia langsung menemui Vijay. Di sana, Vijay dipengaruhi oleh Babji agar ia mau bergabung dengan gengnya. Tak cuma itu, ia juga berjanji akan menjadi pewaris tahta setelah ia membunuh Arjun. Babji kemudian memberinya sebuah pistol untuk membunuh Arjun dan Chunchu. Saat hujan deras mengguyur, kala itu Chunchu dan Arjun sedang mengangkut barang dari arah belakang. Vijay mengeluarkan pistolnya dan untung saja saat itu Arjun mengetahui langkah kakinya dan mereka langsung saling todong. Namun waktu itu mereka tak saling baku hantam. Vijay datang hanya memuji atas kesuksesannya saat ini. Di sana Vijay juga mengeluarkan sindiran-sindiran keras kepada Arjun yang telah mengkhianatinya. Arjun yang dianggap telah berkhianat dan curang marah besar. Ia mencoba menjelaskan, namun Vijay yang sudah terpengaruhi omongan Babji tak peduli. Bahkan di sana, Vijay mengancam kedatangannya ke Vizag hanya untuk membunuhnya, dan ia langsung pergi. Chunchu kemudian menyuruh Arjun untuk menyerahkan Maha ke Vijay, namun dengan tegas,
Arjun tak pernah menyia-nyiakan Maha seperti Vijay menyiakannya. Kini setelah Vijay menyerahkan kekuatan PUBG, bisnisnya kembali ia rebut. Vijay yang sama kuatnya dengan Arjun langsung mengambil alih barang-barangnya dan membantai semua anak buah Arjun yang ingin melawan. PUBG kembali mempengaruhinya saat sedang mabuk. Di sana PUBG menceritakan adiknya Dhananjay mati bukan karena dia, tapi Arjunlah yang membunuhnya demi kekuasaan. PUBG semakin mengomporinya bahwa ia diusir dari Vizag waktu lalu karena Chunchu dan Arjun ingin menguasai kota tanpa dirinya. Tak cuma itu, PUBG juga menceritakan bahwa selama ini Maha kekasihnya telah tinggal satu atap dengan Arjun semenjak kepergiannya. Mendengar semua cerita dari PUBG, Vijay sangat marah besar. Singkat cerita, ketika Arjun sedang berada di dalam perjalanan, ia dihubungi oleh Vijay. Dalam pembicaraannya, Vijay sudah menyekap Chunchu, pamannya, dan putrinya untuk dibunuh. Arjun yang mendengar omongan Vijay pun sangat panik. Sementara terlihat Chunchu sudah diikat di sebuah tiang. Di sana ia disiksa oleh Vijay. Namun sebelum ia dibunuh, Vijay akan menunggu kedatangan Arjun. Sambil tertawa, Chunchu kemudian melontarkan sebuah kata, "Apakah kamu bisa membunuh kami, Vijay?" Ketika langkah Vijay terhenti, dan disinilah Chunchu akhirnya menceritakan semuanya. Sebelumnya, Chunchu menyuruh Arjun membunuh Vijay terlebih dahulu. Namun Arjun yang mendengar perkataan Chunchu marah besar. Arjun tak akan pernah menyakiti sahabatnya. Dari sejak kecil, pernah hidup susah senang, dan ia akan selalu memaafkan apapun kesalahannya. Chunchu kembali menceritakan tentang bisnisnya. Ternyata semua ini berawal dari ambisi Chunchu yang ingin menguasai Vizag. Ia juga menjebak Arjun dengan menaruh opium di rumahnya, dan ia tebus agar Arjun merasa berhutang budi kepadanya. Tak cuma itu, Chunchu juga menceritakan bahwa Putri Maha yang ia lihat adalah putri darah dagingnya sendiri. Dan Arjun sendiri tak pernah menyentuh Maha sekalipun. Vijay kembali diceritakan bahwa selama ini Arjun telah bertanggung jawab dan menanggung semua kesalahan yang ia perbuat. Mendengar cerita dari Chunchu, Vijay terlihat bersedih dan langsung membuang pistolnya. Ia kemudian menemui putrinya yang ia culik sendiri. Vijay langsung memeluknya. Ia pun menanyakan nama ayahnya, namun Puja dengan polos mengatakan ia tak tahu nama ayahnya. Mendengar jawaban dari Puja, Vijay langsung memeluk kembali putrinya sambil meneteskan air matanya. Saat itu juga, Vijay langsung menelepon Arjun. Dalam pembicaraannya, Vijay akan mengembalikan gadis dan pamannya dengan selamat. Dengan kata-kata sedih, Vijay menyadari kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Ia pun meminta kepada Arjun untuk bertemu yang terakhir kalinya di sebuah dermaga. Setelah mereka bicara, Arjun langsung menancapkan gasnya ke tempat yang dimaksud. Sedangkan Vijay di dalam mobil terus memandangi putrinya. Saat di perjalanan, Arjun terus memikirkan mereka hingga membuat konsentrasinya hilang. Seketika mobilnya menabrak tiang listrik dan ia langsung pingsan. Sementara di lain sisi, Gabari yang mengetahui Vijay telah tersadar langsung ditembak hingga mobilnya oleng. Vijay yang tak bisa berbuat apa-apa kembali ditembak oleh PUBG hingga membuat nyawanya melayang. Dan Puja langsung dibawa kabur. Arjun yang sudah tersadar dari pingsan langsung berlari menemui mereka. Namun sampai di sana, Arjun melihat Vijay sudah tewas. Ia hanya bisa menangis melihat sahabat sejatinya itu telah pergi dan mengingat masa-masa konyol bersama. Setelah itu, Arjun melihat tas milik Puja di kursi mobil tersebut. Tak ingin terjadi apa-apa, Arjun langsung mencari keberadaan PUBG di gudangnya. Sampai di sana, dia langsung balas dendam atas kematian sahabatnya. Puja pun berhasil diselamatkan, sedangkan PUBG, si idiot, langsung ditenggelamkan.
Pada akhirnya, Arjun dan Maha bersatu, dan film pun berakhir.